Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Ferdi Pena di channel yang biasa-biasa aja. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Nah, di video yang sederhana ini gue akan memulai edukasi yang singkat tapi bermanfaat buat kalian semua. Yuk simak videonya, jangan di skip ya. Nah, sebelum lanjut, di sini kita cek dulu hasil perdagangan yang kita buka di TikTok tadi malam. Saat ini tuh untuk di Kava USDT kita udah profit 43%, Matic USDT masih di 0,40%, dan di Doge USDT kita udah profit 6%. Dan semuanya ini kita ngambil analisa 100% dari candlestick, dan kalian sudah saksikan sendiri gimana metode analisa setiap kali gue membuka perdagangan di live streaming TikTok. Kalian sudah perhatikan sendiri, mau di forex atau di cryptocurrency semuanya sama aja, dan alhamdulillah semuanya berhasil, no loss no kompensasi. Dan hari ini udah waktunya gue pikir kalian juga udah mau trust atau percaya bahwa candlestick itu bisa dipelajari dan memang membawa dampak besar untuk menentukan arah harga ke depan. Tapi bukan itu poin yang akan kita bahas di video yang singkat malam hari ini. Yang pertama yang akan gue bahas di sini itu adalah hukum entry atau hukum membuka perdagangan di semua instrumen perdagangan digital manapun. Kenapa akhirnya gue lebih memilih untuk membahas ini? Karena beberapa kali gue memulai live streaming, mayoritas trader itu kendalanya kalau gue perhatikan tuh ada di situ. Di sini gue nggak berbicara fundamental atau teknikal ya, terserah teman-teman lah. Kalian mau fokus ke fundamental, kalian mau fokusnya ke teknikal, atau mau dikolaborasikan, no problem, karena itu top marco top. Tapi poin yang akan kita bahas lebih kepada hukum entry atau membuka perdagangan, pengertian tentang itu ya. Nah, di sini gue perbesar dulu. Contohnya gini, di live streaming itu nanti misalkan gue mendapatkan informasi bearish, dan saat itu secara real time kalian saksikan, kalian lihat gimana metode analisanya, gue menggunakan apa aja. Jadi untuk menentukan arah harga 100% gue ambil dari sifat karakter dan jenis candlestick, kemudian gue ambil dari formasi candlestick, kemudian gue ambil konfirmasi dari chart pattern atau pola chart yang sedang berlangsung. Contohnya misalkan di sini gue mendapatkan informasi bearish, maka mayoritas trader saat itu akan berbicara bullish. Ini yang gue maksud di quotes gue yang gue share di YouTube ini atau di TikTok kemarin. Jadi saat 1 juta trader sibuk berbicara bullish, maka sudah positif analisa candlestick gue tuh akan berbicara bearish. Kalau kita mendapatkan informasi bearish, sudah jelas harga akan dibuka naik dulu. Ini berkali-kali gue sampaikan di live streaming TikTok atau di YouTube ini. Begitupun sebaliknya, saat kamu mendapatkan informasi bullish, entahlah dengan metode apapun yang kalian gunakan, intinya kalian mendapatkan informasi bullish, maka positif harga itu akan dibuka penurunan. Dan kalian selaku trader retail, ketika kalian mendapatkan informasi bullish dan harga dibuka penurunan, harusnya kalian benar-benar bersyukur, karena sudah positif harga itu untuk turun pasti dia akan naik dulu. Nggak mungkin lah ketika kalian mendapatkan informasi bearish dan harganya langsung turun, nggak mungkin. Karena untuk turun kita butuh penghambat. Apa yang dimaksud dengan penghambat adalah resisten. Untuk naik kita butuh penurunan, kita butuh pendukung atau support. Berarti untuk membentuk support ini harga tuh akan turun dulu. Nah, sekarang keputusan ada sama sahabat pena. Penurunan yang akan terjadi di sini itu akan diambil dulu atau tidak. Kalau diambil dulu kan berarti di sini kalian sudah memilih untuk scalping di periode ini. Karena seperti yang sering gue sampaikan, mengambil signal atau menentukan arah harga yang kalian kejar tuh garis besarnya. Maka dari situ metode analisa yang sering gue bagikan nggak di YouTube ini atau di TikTok selalu gue sampaikan, ketika berbicara teknikal dalam menganalisa sudah bisa dipastikan kita wajib memulai dari time frame yang lebih besar dulu. Dan biasa gue memulai untuk intraday, gue mulai di time frame 1 hari. Dari time frame 1 hari itu kita punya minimal masuk ke time frame 1 jam. Ini metode yang gue pakai, terserah kalian mau ikutin atau enggak, dan gue juga tidak merekomendasikan kalian, hanya gue bagikan apa yang gue tahu dan sesuai kapasitas gue gitu loh. Jadi biasakan menganalisa arah harga itu dari time frame besar ke time frame kecil, jangan dari time frame kecil ke time frame besar, itu kebalik. Nah, ketika udah dapat analisa di time frame besar, signalnya udah kalian kantongin semua, berarti secara garis besar misalkan bearish, sudah positif nanti kalau di time frame besar tuh kalian dapatnya bearish, dari time frame 1 jam menuju time frame yang kalian kejar itu tadi, yaitu di time frame besar, sudah positif, harga tuh akan bullish. Karena kenaikan di time frame kecil itu akan mendukung penurunan yang ada di time frame besar sesuai hasil signal yang kita dapatkan tadi. Ini kalau metode analisa kalian tuh menggunakan 100% ngambil dari sifat karakter dan jenis candlestick, atau ngambil dari formasi candlestick, atau ngambil dari chart pattern. Karena kalau kita bicara candlestick seperti yang gue sampaikan, ada banyak banget yang bisa kita pelajari dan wilayahnya itu luas banget, nggak bakal habis. Jadi jangan lagi setiap kali kita membuka live streaming, ketika gue bagikan informasi bullish, ketika harganya turun kalian tuh takut gitu loh. Dan satu lagi,
mengambil acuan arah harga itu bukan di time frame kecil. Makanya sering gini ketika gue bagikan informasi bullish misalkan, atau informasi bahwa BTC USDT itu atau SAU USD itu bakal naik misalkan, gue yakin saat ada yang komen, weh bang nih harganya turun kenceng banget kok longsor, malah longsor. Acuan kalian tuh di time frame yang tidak logis gitu loh. Kita kejar harga yang jauh, tren yang besar yang kita baca, sedangkan kalian tuh nongkrongnya di time frame 15 menit, 30 menit, 5 menit. Nggak logis banget ya kan. Jadi usahakan kalian punya time frame minimal, dan menurut gua time frame minimal di area cryptocurrency atau di forex ini, dimana kita melakukan perdagangan spot margin kayak gini, itu ada di time frame 1 jam. Jangan masuk di time frame terlalu kecil kayak gini, kecuali memang kalian tuh scalper yang memang suka scalping gitu loh. Nongkrongnya nggak apa-apa dari time frame 2 jam ke time frame 15 menit, 30 menit, atau time frame 1 jam. Jadi kurang lebih kayak gitu di video yang singkat dan sederhana ini. Mudah-mudahan itu bisa menambah teknik kalian dalam menganalisa pasar digital ini. Oke, next time kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.